Subhanallah, Allah Tuhan yang Maha Esa. Lahirnya Hari Santri Nasional yang hari ini 22 Oktober diperingati tidak lepas dari peran seorang kiai bernama Kiai Haji Thoriq bin Ziyad, pengasuh Pondok Pesantren Babus Salam, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Berawal pada tahun 2009, Hari Santri dideklarasikan oleh Kiai Haji Thoriq bin Ziyad pada 18 Desember, bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram di Pondok Pesantren Babus Salam yang berada di Desa Banjarrejo. Saat deklarasi pertama ini hadir beberapa nama tokoh, yaitu Yeni Wahid putri Gus Dur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin atau Rakholil dari Situbondo yang merupakan putra bungsu dari sang mediator Nahdlatul Ulama Raden Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Menurut Kiai Haji Thoriq, bahwa deklarator pertama Hari Santri adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, namun mantan Presiden RI tersebut meninggal dunia. 2 tahun kemudian, pada tahun 2011, saat Tahun Baru Islam 1 Muharram, masih di Ponpes Babus Salam, peringatan Hari Santri kembali digelar oleh Kiai Haji Thoriq bin Ziyad. Dan peringatan Hari Santri kali ini dihadiri oleh Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat kala itu. Tidak hanya sampai di situ, Kiai Haji Thoriq bin Ziyad konsisten menggelar acara apresiasi untuk kaum santri ini, sekaligus mencari dukungan para kiai dan tokoh secara nasional. Sehingga pada tahun berikutnya, peringatan Hari Santri dilangsungkan di Universitas Negeri Jember atau UNEJ. Dukungan terhadap Hari Santri datang dari Kiai Haji Said Akil Siraj selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat itu. Kiai Haji Thoriq memberikan surat rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Surat tersebut berisi tentang menetapkan 1 Muharram sebagai Hari Santri. Namun surat rekomendasi tersebut tidak mendapatkan respon. Hingga pada tahun 2014, Joko Widodo hadir di Ponpes Babus Salam. Kehadirannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu, Joko Widodo berjanji bila menjadi Presiden Republik Indonesia siap berjuang dan menetapkan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Adanya komunikasi Kiai Haji Thoriq dan Kiai Haji Said Akil Siraj selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini menjadi jalan mulus ke istana ketika Joko Widodo memenangkan pemilu 2014. Namun Kiai Haji Said Akil Siraj memberi refleksi mendalam bahwa 1 Muharram sebagai awal tahun Hijriah adalah milik umat Islam seluruh dunia. Sehingga ketika Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia, Kiai Said Akil Siraj pun menyampaikan usulan kepada Presiden untuk menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, bukan lagi tanggal 1 Muharram seperti rencana awal. Tanggal 22 Oktober ini dipilih menjadi Hari Santri Nasional, di mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihadnya pada tahun 1945. Proses dialog dan diskusi pun terus bergulir. Presiden Joko Widodo kemudian memerintahkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk mengadakan FGD dengan seluruh ormas Islam. FGD adalah Focus Group Discussion, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan dan pengalaman peserta terkait satu topik, yaitu Hari Santri. Beberapa narasumber yang hadir seperti Profesor Dr. Andes Azumardi Azra dan Abdullah Syarwani menyumbangkan pemikiran dan perspektif mereka dalam diskusi yang berlangsung di Hotel Salak Bogor. Momen bersejarah itu menjadi lahan diskusi kritis, menghasilkan kesepakatan bersama dari berbagai ormas Islam termasuk Muhammadiyah untuk mendukung penetapan Hari Santri Nasional. Namun, belakangan Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan penetapan Hari Santri agar tidak terjadi polarisasi antara santri dan non-santri. Kala itu, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Said Akil Siraj dengan tegas menjawab bahwa hal itu tidak akan terjadi. Kiai Said merujuk kepada fakta bahwa ada peringatan Hari Buruh, Hari Guru, dan hari-hari besar lainnya yang tidak menimbulkan polarisasi atau perpecahan.
Sehingga pada tanggal 15 Oktober 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 yang menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Perayaan perdana Hari Santri Nasional pun diadakan dengan khidmah di Tugu Kemerdekaan, Jakarta. Acara itu dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Sejarah penetapan Hari Santri Nasional atau HSN pada tanggal 22 Oktober memiliki sejarah panjang di Indonesia, khususnya bagi Partai Kebangkitan Bangsa selaku partai lahiran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di tengah diskusi alot yang diadakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan ormas lain untuk mendapatkan pengakuan dan legalitas dari pemerintah, PKB berkoordinasi dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang pada waktu itu dijabat oleh Kiai Haji Said Akil Siraj untuk melakukan kirap resolusi jihad dari Surabaya sampai Istana Presiden Republik Indonesia dengan melibatkan tokoh-tokoh ulama dan santri membawa permohonan kepada Presiden Jokowi agar 22 Oktober itu diakui keberadaannya sebagai Hari Santri Nasional. Tahun pertama ini masih belum mendapatkan respon dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dilantik pada 20 Oktober 2014 atau 2 hari sebelum Hari Santri Nasional yang diajukan legalitasnya. Maka di tahun kedua kepemimpinan Joko Widodo, yakni tahun 2015, PKB bersama PBNU dan NU Kultural serta seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air bergerak menjelang 22 Oktober itu. Kali ini Sumatera Utara melakukan kirap resolusi jihad besar-besaran dengan melibatkan ratusan warga dan konvoi diawali dari kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara yang dilepas oleh Kiai Afifuddin Lubis sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Kirap resolusi jihad Sumatera Utara yang dikomandoi oleh Ance berangkat dari kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara menuju Kabupaten Mandailing Natal. Sepanjang perjalanan, Ance dan rombongan resolusi jihad menyinggahi dan meminta usulan dari setiap pondok pesantren agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkenan menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Seluruh pondok pesantren yang ada di Sumatera Utara disinggahi dan rekomendasi permohonan dibawa langsung ke kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara dan nantinya akan diantar ke istana disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menjelang 22 Oktober 2015, tepatnya tanggal 15 Oktober 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan bahwa 22 Oktober resmi sebagai Hari Santri Nasional.